iPhone XS Max atau disebut iPhone XS Max diluncurkan pada September 2018, kurang lebih sekitar 2 tahun 8 bulan yang lalu. RAM 4GB dan memori internalnya ada 64, 256, dan 512GB. Tidak ada slot untuk micro SD dan jack audio 3,5 mm. Punya slot single SIM atau yang dual SIM. Kalau untuk yang versi dual SIM biasanya untuk kawasan negara Cina dan Hong Kong saja. Untuk yang globalnya versi single SIM. Untuk harganya sendiri kalau tidak salah saat masuk ke Indonesia ada di harga Rp22.499.000 untuk varian 64GB, Rp25.499.000 untuk varian 256GB, dan Rp29.499.000 untuk varian 512GB. Untuk smartphone yang hampir menyentuh angka 30 juta apakah layak untuk dibeli? Tergantung perspektif diri masing-masing dalam menilainya dan untuk apa fungsionalitas dari smartphone tersebut dibeli, apakah untuk menunjang produktivitas sehari-hari atau hanya untuk sensasionalitas semata atau untuk kedua-duanya. Kita sama-sama tahu lah ya kalau Apple itu barang branded, barang mewah, dimana kalau pakai iPhone itu jenjang sosialnya di atas rata-rata. Itulah mungkin kenapa harga jualnya cenderung stabil bahkan untuk unit secondnya sekalipun masih banyak peminatnya. Contoh untuk unit iPhone yang saya punya ini saya dapat di offline store di kisaran harga 7,8 juta rupiah untuk varian 64GB dan ini masih bergaransi nasional sampai bulan Juli 2021. Apakah masih worth it? Masih layakkah untuk digunakan di tahun ini? Layarnya berukuran 6,5 inch, screen to body ratio-nya mencapai 84,4%, tinggi 147,5 mm, lebar 77,4 mm, ketebalannya 7,7 mm, dan beratnya mencapai 208 gram. Tidak ringan dan tidak terlalu berat juga, tapi jika digunakan dengan satu tangan dengan pemakaian yang intens, tangan jadi gampang terasa pegel. Tapi kalau digenggam itu feel-nya terasa solid dan kokoh. Layar depan dan belakangnya terbuat dari kaca dan dilapisi pelindung Corning Gorilla Glass dengan finishing glossy, tidak ada efek-efek radiasi atau sebagainya, membuat HP ini terlihat mewah. Apalagi ditambah pakai casing jadi membuat tampilan HP ini makin kelihatan lebih keren lagi. Framenya berbahan stainless steel dan ukuran bezelnya yang cukup tipis di bagian layarnya membuat tampilan HP ini terasa elegan. Punya rating IP68 membuat HP ini tahan air dan bisa dibawa menyelam sampai kedalaman 2 meter selama 30 menit. Tapi nggak disarankan juga untuk dimasukin ke air. Ada fitur NFC jadi bisa buat cek saldo dan top up kartu e-money. Tinggal tempelkan kartu di belakang HP-nya. Tidak perlu mengaktifkan fitur NFC karena di iPhone ini NFC-nya otomatis hidup kalau kita sedang scan kartu e-money dan otomatis mati jika tidak digunakan. Ada fitur wireless charging juga yaitu isi daya baterai tanpa kabel, dan di iPhone XS Max ini cuma bisa menerima daya saja dan tidak bisa berbagi daya. iPhone ini memakai panel layar Super Retina OLED dengan resolusi 1242x2688 pixel. Kerapatan pixel mencapai 458 ppi dengan spek rasio 19:9 dan refresh rate layar masih berada di 60 Hz saja. Untuk penggunaan sehari-hari masih terasa nyaman di mata berkat panel OLED-nya jadi betah buat lama-lama mainin ini HP. Dan sudah dilengkapi fitur HDR10 dan Dolby Vision membuat tampilan layar HP ini terasa lebih hidup lagi saat menonton video. Kecerahan layar mencapai 625 nits. Kalau dipakai di outdoor terkena cahaya terik matahari masih terlihat jelas dan masih nyaman untuk digunakan. Untuk fitur keamanannya sendiri, iPhone ini dilengkapi dengan Face ID yang terletak di notch bagian depan layarnya dan tidak ada fitur fingerprint di iPhone ini. Untuk kecepatan Face ID-nya sendiri ini cukup cepat dan akurat. Bahkan digunakan di minim cahaya sekalipun juga masih terjaga akurasi Face ID-nya karena sudah dilengkapi sensor kamera sinar infrared untuk menjaga keakurasian Face ID-nya. Kamera belakangnya ada dua, kamera utamanya adalah kamera wide beresolusi 12 MP aperture f1.8 dual pixel PDAF OIS dan kamera keduanya adalah kamera telefoto beresolusi 12 MP aperture f2.4 PDAF dan ada fitur OIS-nya juga. Fitur-fitur kameranya ada selang waktu, slow mo dengan settingan HD 120 fps,
dan 720p di 240 fps. Kamera belakangnya bisa rekam video ukuran HD 1080p 3060 fps, 4K 24 30 60 fps, dan dilengkapi fitur HDR dan stereo sound recorder, dan bisa rekam 2 kali optical zoom sampai 6 kali digital zoom. Kamera belakangnya juga bisa foto sampai 2 kali optical zoom dan bisa sampai 10 kali digital zoom, tapi tidak disarankan memakai digital zoom karena hasilnya akan berkurang. Saya sarankan pakai maksimal 2 kali optical zoom saja, karena optical zoom adalah bawaan hardware, sedangkan digital zoom adalah hasil dari peningkatan software. Mode portrait yang banyak terdapat fitur-fitur efeknya, dan juga ada mode panorama. Kamera depannya ada satu beresolusi 7 megapiksel dilengkapi fitur HDR, dan perekaman videonya ada di resolusi HD 1080p di 3060 fps. iPhone ini dipersenjatai dengan chipset Apple A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer. Operasi sistemnya menggunakan iOS 12 dan bisa di-upgrade sampai iOS 14.5 pada saat video ini dibuat. Biasanya Apple kasih update iOS di iPhone itu sampai 5 kali, dan di iPhone ini mungkin akan dapat pembaruan sampai iOS 17 nanti, atau selama 3 tahun ke depan. Masih layak banget untuk digunakan di tahun 2021 ini. Baterainya berukuran 3174 mAh, mendukung pengisian daya cepat. Jika menggunakan charger USB-C to Lightning 18 watt atau lebih, bisa mengisi daya 50% dalam waktu 30 menit. Setelah itu kecepatan pengisian baterai akan berjalan normal seperti menggunakan power adapter bawaan, di mana mengisi daya selama 1 jam dapat terisi 60%. Itu pun charger dan kabelnya dijual terpisah. Untuk harga kepala fast charger originalnya bisa sampai Rp450.000 dan kabelnya saja Rp400.000. Harus keluarin ekstra duit lagi sebesar Rp850.000 untuk cas dan kabelnya saja. Menurut saya itu lumayan mahal. Di dalam paket pembeliannya cuma dikasih charger dan kabel yang berukuran 5 volt 1 ampere atau 5 watt, dimana dalam waktu 30 menit dayanya terisi 10% dan 60 menit terisi 20%. Untuk ukuran baterai sebesar 3174 mAh di tahun 2021 ini sepertinya terlalu kecil, karena HP-HP sekarang yang harga 2 jutaan saja bisa dapat ukuran baterai 4000 mAh ke atas. Tapi disitulah kelebihan iPhone yang terkenal dengan manajemen dayanya yang irit. Untuk nonton YouTube menggunakan 10% baterai bisa bertahan selama 52 menit. Selama 1 jam penuh baterainya berkurang 11%. Untuk suhu panasnya relatif normal di antara 33 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Jadi nonton YouTube dari baterai full sampai lowbat jika dirata-ratakan bisa bertahan sekitar kurang lebih 8,6 jam secara full time. Menurut saya itu sangat irit sekali baterainya. Tapi perlu diingat iPhone yang saya review ini unit second yang sudah berumur kurang lebih 9 bulan dengan baterai health-nya 96%. Bisa jadi lebih tahan atau lebih kurang tergantung kesehatan unit iPhone yang kamu punya. Untuk speakernya sendiri ada dual stereo speaker yang terletak di atas dan di bawah. Berikut hasil suara dari speakernya. Gimana menurut kalian hasil suaranya? Bagus atau tidak? Menurut saya suara speakernya itu mantap, keras, dan tidak pecah. Skor DxO Max-nya sendiri berhasil mendapatkan nilai 74, sama dengan skor milik iPhone 12 Pro Max. Lalu gimana performanya jika dibuat untuk main game? Di sini kita akan mencoba tes mainkan beberapa game yang berat, diantaranya Genshin Impact, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Game pertama yang kita coba adalah game yang sangat berat yang banyak menghabiskan storage penyimpanan, yaitu Genshin Impact. Setelan grafiknya bisa didapat di settingan tertinggi 60 fps. Main selama 30 menit baterainya berkurang 15%. Tidak ada kendala, bisa dilibas dengan lancar, hampir tidak ada frame drop. Tapi suhu HP-nya jadi terasa panas banget, 45-49 derajat Celcius. Kita coba mainkan di settingan menengah 30 fps selama 30 menit. Baterainya berkurang 12% dan suhu HP-nya yang standar lah ya, ada di 39-40 derajat Celcius. Kalau dirata-ratakan main dari baterai full sampai lowbat bisa bertahan 4 jam lebih dikit. Terus lanjut ke tes game yang kedua, yaitu PUBG Mobile, di mana settingan grafiknya bisa dapat rata kanan sampai di Ultra HD. Di sini saya akan coba main di settingan grafik smooth ekstrim saja.
Tampilannya jernih, sudah bisa lah diajak untuk perang. Hampir tidak ada frame drop yang signifikan selama main PUBG. Dengan ukuran layar 6,5 inch, jarak pandangnya jadi lumayan luas. Main selama 30 menit, baterainya berkurang 14% dengan suhu panas di antara 39 sampai dengan 41 derajat Celcius. Tidak terlalu panas lah kalau menurut saya. Lanjut ke game yang ketiga, yaitu Mobile Legends, di mana settingan grafik yang didapat bisa sampai ke ultra. Main selama 30 menit di settingan tertinggi, baterainya berkurang 13%. Tampilannya terasa smooth dan hampir tidak ada frame drop selama bermain. Dan suhu yang didapat ada di 40-41 derajat Celcius. Untuk hasil kamera belakangnya, jika digunakan di luar ruangan dengan sinar yang cukup terang, hasilnya natural seperti aslinya. Detailnya dapat, fitur HDR-nya buat hasil gambar lebih kaya warna lagi. Untuk nilai exposure-nya tetap terjaga tingkat kecerahannya. Untuk tone warnanya hasilnya lebih ke warm. 2 kali optical zoom warnanya masih tetap terjaga dan detailnya masih jelas. Tidak adanya fitur night mode jadi buat hasil foto di malam hari dengan pencahayaan yang minim hasilnya tidak bisa diandalkan. Tapi masih bisa diedit langsung dari HP-nya, jadi buat hasilnya seperti pakai fitur night mode. Foto di dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup hasilnya masih sangat bisa diandalkan. Skor DxOMark untuk kameranya berhasil mendapatkan poin 106, masih di atas iPhone XR dan iPhone SE 2020. Gimana hasilnya menurut kalian? Apakah masih worth it untuk digunakan atau dibeli di tahun 2021 ini? Dengan harga 7,8 juta rupiah dapat unit second, dimana dengan uang segitu bisa dapat Android baru yang punya spesifikasi lebih tinggi lagi. Atau kalau kemahalan mungkin bisa coba untuk lirik iPhone XR yang punya harga lebih murah lagi, atau cobain Android mantan flagship dari Samsung S10 Plus yang harganya semakin turun. Nanti linknya saya taruh di deskripsi kalau videonya sudah ada. Sekian dulu dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.